Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Rifali Putra dengan NIM 22046083. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video yang akan menjadi sebuah laporan KKL Sejarah Kebudayaan Minangkabau. Untuk itu, selamat menyaksikan. Yang pertama adalah tempat Datuk Tan Tejo Gurhano. Makam ini dikenal sebagai kuburan panjang karena panjangnya yang mencapai 25 meter. Datuk Tan Tejo Gurhano adalah tokoh yang dihormati dalam masyarakat Minangkabau karena warisannya yang besar, terutama dalam bidang arsitektur tradisional. Salah satu kontribusi paling mencolok dari Datuk Tan Tejo adalah model arsitektur rumah gadang yang ikonik. Atap rumah gadang yang khas dengan gonjong yang melengkung yang elegan merupakan ciptaannya yang telah menjadi ciri khas Minangkabau. Sebelum inovasi ini, atap rumah gadang memiliki bentuk yang lebih tegak. Namun berkat Datuk Tan Tejo, rumah gadang ini dikenal dengan ciri khasnya yang memikat. Saat melintasi pekarangan makamnya, Anda akan menemukan 8 kursi batu yang dikenal sebagai stone card. Ini bukan sembarang kursi batu, mereka adalah lambang dari 8 suku yang ada di Pariangan, yaitu Piliang, Tutup Pisang, Balimo, Panjang, Limosin, Sikumbang, Melayu, dan suku 8. Selanjutnya adalah Batu Lantak Tigo. Menurut cerita rakyat masyarakat Pariangan, Batu Lantak Tigo yang terdiri atas susunan 3 batu yang membentuk pola segitiga dengan jarak rata-rata antar batu 70 meter dan memiliki ketinggian rata-rata 830 meter dari permukaan laut, merupakan batu penanda pembentukan wilayah daerah awal penyebaran adat dan masyarakat etnis Minangkabau tempo dulu yang dipecah menjadi 3 wilayah atau disebut Luhak dan Tigo, yakni Luhak Tanah Datar, Luhak Limo Pulau Kota, dan Luhak Agam. Ketiga luhak tersebut kemudian menjadi daerah administrasi kabupaten hingga saat ini. Selain Batu Lantak Tigo, ketiga batu ini juga sering disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan. Di lokasi ini pernah dilaksanakan sumpah setia yang dilakukan oleh para penghulu atau datuk yang menyatakan bakato bana babuek baya menghukum hadiah bilo dilanggar ke atas hindak bapucuk ke bawah hindak baurek. Di tengah-tengah dikiria kumbang, yang artinya berkata benar, berbuat baik, menghukum adil bila dilanggar, ibarat sebatang pohon, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berakar. Di tengah-tengah digirik kumbang pula. Ini adalah situs Batu Batikam. Situs ini merupakan bukti mengenai kehadiran tokoh Datuk Perpatih Nasabatang dan Datuk Ketumanggungan dalam sejarah Minangkabau sebagai pendiri dari 2 keselarasan yaitu Bodi Cenianggo dan Koto Piliang. Datuk Perpatihan Sebatang dan Datuk Ketumanggungan adalah 2 orang bersaudara, satu ibu berlainan ayah. Keduanya bukanlah merupakan Raja Minangkabau, melainkan sebagai pemimpin masyarakat dan penyusun kedua adat yang hidup dalam masyarakat Minangkabau sekarang ini, yaitu adat Koto Piliang dan adat Bodi Cenianggo, yang mana bagi masyarakat Minangkabau sendiri, kedudukan yang sedemikian jauh lebih tinggi martabatnya dari kedudukan seorang raja manapun. Bukti lain mengenai kehadiran tokoh tersebut dalam sejarah Minangkabau adalah dengan adanya batu batikam di Dusun Tuwo Limo Kaum Batu Sangkar. Dikatakan dalam tambo bahwa sebagai tanda persetujuan antara Datuk Perpatih Nasabatang dengan Datuk Ketumanggungan, Datuk Perpatih Nasabatang menikamkan kerisnya kepada sebuah batu. Hal ini sebagai peringatan bagi anak cucunya di kemudian hari. Sebelum peristiwa ini terjadi antara kedua tokoh adat itu terjadi sedikit kesalahpahaman. Situs ini merupakan medan dan bapaneh yang di tengahnya terdapat batu batikam atau batu berlubang. Medan nama paneh berupa susunan batu sandar yang terdiri dari batu sandar dan landasan untuk duduk. Susunan batu sandar tersebut diletakkan di tanah sehingga membentuk denah persegi. Batu sandar ini terbuat dari batu andesit. Batu tersebut telah mengalami sedikit pengerjaan. Batu batikam merupakan batu andesit, bentuknya segitiga dan berlubang di bagian tengah. Lubang tersebut menembus di kedua sisi batu. Batu ini berukuran tinggi 55 cm, tebal 20 cm, dan lebar 40 cm. Batu ini ditempa dalam susunan batu yang telah disemen. Dibuatkan kemudian dengan posisi yang bagian runcingnya berada di bawah. Selanjutnya adalah Puncak Pato. Puncak Pato adalah nama salah satu tempat wisata di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya berada di Nagari Batu Bule, Kecamatan Lintaubo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Lokasinya berada di daerah ketinggian dan di Puncak Pato ini banyak pohon pinus yang menjadikan wisata ini sangat sejuk dan pemandangan sangat menarik.
menyimpan beberapa saksi bisu peristiwa sejarah Minangkabau yang dikenal dengan Sumpah Setia Bukit Marapalam atau Sumpah Seti Bukit Marapalam. Karena itulah didirikan sebuah monumen sejarah di puncak Bukit Marapalam. Monumen ini adalah bukti dari sejarah dan tanda pengingat satu peristiwa. Marapalam sendiri dipercaya berasal dari kata marapekalam yang artinya merapatkan atau mengeratkan hubungan. Sedangkan puncak Patu sendiri berasal dari kata fakta dan atau fakta yang berarti perjanjian. Puncak Patu adalah tempat sebuah peristiwa sejarah yang sangat berpengaruh besar terhadap budaya adat Minangkabau. Karena di puncak Patu ini adalah tempat pencetus Sumpah Setia Bukit Marapalam, yang mana tempat ini dijadikan saksi agar tercapainya kesepakatan antara kaum agama dan kaum adat Minangkabau. Latar belakang terjadinya perjanjian Bukit Marapalam adalah akibat adanya perang Paderi, perselisihan antara kaum agama yang dikenal dengan Harimau Selapan dengan kaum adat. Para ulama Minang menganggap bahwa banyak kebosan Minangkabau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Falsafah Minang adat bersandi syarak bersandi kitabullah adalah hasil utama yang dilahirkan dalam dan disepakati dalam Sumpah Seti Bukit Marapalam. Hal ini menjadi pedoman utama bagi penegakan hukum, aturan adat dan agama di Minangkabau. Untuk pelengkap, disepakati bahwa syarak mengatur adat memakai. Maksudnya adalah bahwa panduan utama tetaplah syarak atau hukum Islam. Dengan disepakatinya perjanjian Bukit Marapalam, maka semua aturan-aturan adat Minangkabau disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.